aku Little Chicken. Nah, hari ini kita ada special occasion karena aku udah 2 minggu gak menyapa teman-teman subscriber dan penonton aku. Jadi selama 2 minggu ini banyak banget kegiatan, jadi aku gak sempat buat video. Tapi aku harap kedepannya aku bisa dengan rutin lagi, seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Jadi sehingga teman-teman di rumah gak bosan-bosan pantengin YouTube aku ya guys ya. Oke, jadi hari ini ada special occasion dimana hari ini kita akan membahas tentang podcast pertama kita di Little Chicken. Jadi emang dari awal niatku buat channel ini itu adalah untuk bisa mengisi channel ini dengan podcast gitu. Tapi karena pertama kali podcast yang aku buat itu adalah podcast tentang review film sama misteri-misteri, akhirnya baru sekarang ini aku bisa menulis tentang podcast tentang kehidupan dan pengalaman pribadi aku. Jadi untuk podcast pertama kita hari ini, kita akan mengisi dengan pengalaman perjuangan aku masuk ke perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Jadi exciting kan? Jadi jangan lupa buat like, subscribe, sama komen di bawah ini ya guys. Balik lagi di segmen kita, yaitu podcast dari Little Chicken. Nah, untuk kalian yang nggak tahu, kita akan membahas tentang perjuangan aku masuk ke salah satu perguruan tinggi yang ada di Indonesia. For your information aja, aku seleksi jalur masuk perguruan tinggi itu ada sekitar 9 seleksi yang aku ikutin. Dan itu di dalamnya udah termasuk sama SNMPTN sama SBMPTN. Jadi seleksi yang paling pertama aku ikutin yang jelas adalah SNMPTN, atau yang sering disebut sebagai jalur rapot. Kalau kalian nggak tahu, jalur rapot itu biasanya disebut sebagai jalur undangan guys. Nah, untuk jalur undangan sendiri, kuotanya per sekolah itu hanya 40%. Jadi yang bisa ikut dan berpartisipasi di seleksi ini hanya 40% dari sekian banyaknya kelas 12 di sekolah tersebut. Nah, buat kalian yang pengen tahu aku masuk di mananya, aku masuk di 60%-nya. Jadi rasanya itu udah kayak orang yang ditolak bahkan sebelum ada perjuangan gitu ya kan. Tapi ya nggak apa-apa lah, itu kan yang namanya hidup, kadang ada jatuh, kadang ada bangunnya gitu. Nah, untuk seleksi kedua yang aku ikutin adalah seleksi masuk Universitas Hang Tuah di Surabaya. Nah, untuk seleksi ini aku tuh nggak masuk dikarenakan aku lupa mencatat tanggal administrasi. Jadi kesalahannya emang kecil. Oleh karena itu, kita nggak boleh meremehkan sesuatu. Jadi ketika emang mungkin deadline-nya panjang nih, tapi kalian juga harus sudah mempersiapkan dari awal. Setidaknya kalian kayak memasang agenda tersendiri biar kalian nggak lupa soal hal itu gitu. Untuk yang seleksi ketiga itu adalah SBMPTN atau UTBK. Ya ini nih yang banyak banget orang-orang sambatin pas dulu aku masih kayak perjuangan masuk gitu ya. But still aku gak lulus di dalamnya. Jadi ya kita lanjut ya ke tes selanjutnya, yaitu adalah IUP atau International Program punyanya si Universitas Gadjah Mada. Nah, untuk IUP sendiri sebenarnya persiapan aku udah cukup lama dan cukup panjang karena aku sadar bahwa aku nggak bisa belajar dalam 1 tahun itu langsung 2 hal, yaitu IUP UGM sama SBMPTN, karena kita juga tahu kalau misalnya SBMPTN itu sulit kan. Jadi aku belajar IUP UGM ini dari kelas 11 SMA. Nah, yang diujikan sendiri itu ada sekitar 5 ujian, tapi untuk tahun ini yang diujikan cuma 2 aja. Jadi cuma GMST atau yang sering kita sebut sebagai Gadjah Mada Scholastic Test sama tes bahasa Inggris. Nah, dan aku tetap gak lulus. Jadi sebenarnya teknisnya itu ketika kalian selesai tes 3 hari setelahnya itu kalian dapat email. Dan ternyata sudah aku tunggu semingguan gak dapet email, berarti aku gak lolos atau gagal. Ujian kelima yang aku ikutin selanjutnya adalah SIMAK UI, dan aku masih gak lulus. Lalu kita masuk ke ujian mandiri yang bermacam-macam. Ada ujian mandiri yang aku ikutin adalah Mandiri UNER yang reguler, Mandiri UNER yang kemitraan, dan Mandiri Universitas Brawijaya, dan Mandiri Universitas Jenderal Sudirman. Jadi totalnya udah sekitar 9 seleksi yang aku ikutin, dan alhamdulillah yang masuk dari ujian mandiri Universitas Airlangga yang reguler. Di sini
Kalian tahu sendiri aku jatuh bangun ketika melakukan seleksi mulai dari 5 seleksi awal dan 4 seleksi setelahnya dari ujian mandiri di banyak universitas. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa aja sih yang harus kalian lakukan ketika kalian gagal SBMPTN. Aku decided untuk mengincludekan topik ini ke dalam podcast aku hari ini karena aku juga pernah ada di posisi itu dan pernah merasakan hal itu, and I get through it with a lot of struggling gitu kan. Jadi hal-hal yang harus kalian lakukan jika kalian nggak keterima SBMPTN. Di sini hal yang paling pertama kalian harus lakukan adalah kalian harus mengeluarkan semua emosi yang kalian alami ketika kegagalan itu terjadi. Karena aku tahu sendiri kegagalan itu bukan sesuatu yang mudah dan yang nggak bisa kalian cuman remehin kayak halah nggak apa-apa, nanti lewat. Nah, itu sebenarnya nggak mungkin banget karena kegagalan itu pasti meninggalkan suatu bekas di hati kalian. Jadi, keluarkan aja nggak apa-apa. Seperti misalnya kayak noda di baju nih. Kalau misalnya noda bajunya, kan ada noda di baju. Kalau lama kita biarin, kadang kan kotoran itu bisa aja menyebar. Dan kalau dipandang kan jadinya nggak enak. Kalau kita pakai juga nantinya bisa bau kan. Nah, itu pun sama seperti hati kita. Jadi hati kita harus udah, kalau misalnya udah mengalami kegagalan gak apa-apa, dikeluarin aja isi hatinya. Nanti juga kalau misalnya udah lega, baru kalian bisa berpikir untuk langkah selanjutnya. Nah, untuk langkah kedua atau langkah selanjutnya adalah kalian gak boleh menyalahkan diri kalian sendiri. Mohon diingat kalau SBMPTN itu pesertanya banyak banget. Selain banyak banget, kesempatan untuk berhasilnya itu hanya sekitar 1/7 dari seperkian banyaknya itu tadi. Jadi kalian kalau misalnya merasa gagal terus menyalahkan diri kalian harus mengingat perjuangan kalian yang mati-matian dan kalian harus memberikan appreciate kepada diri kalian sendiri. Bahkan ketika aku setelah SBMPTN itu kan aku setelah nangis, aku mulai sadar dan mulai menepuk pundakku. Kamu udah berjuang dengan sangat keras. Dan emang sesuatu yang seperti kegagalan itu kan gak pernah menjadi hal yang mudah. Tapi aku juga gak bakal bisa bilang kalau hal seperti ini akan lewat, lukanya akan sembuh dengan cepat, nggak bisa. Kalian tetap harus hadapi itu. Oleh karena itu, ketika kalian menghadapi sesuatu seperti kegagalan SBMPTN atau tes yang lainnya seperti CPNS, ujian nasional, atau apapun itu, jangan pernah salahkan diri kalian karena diri kalian udah berjuang. Kalian itu juga udah memberikan effort yang paling maksimal. Kalian harus bersyukur bahwa kalian mungkin masih diberi kesempatan di lain waktu. Mungkin rezeki kalian bukan di situ, gitu guys. Untuk yang ketiga, setelah kalian udah meyakinkan diri kalian sendiri bahwa itu emang bukan salah kalian, yang ketiga barulah kalian bisa berdiri and start to moving on, gitu loh. Jadi kalian harus mulai berdiri dan mulai men-set tujuan yang baru. Jadi misalnya kalian ikut jalur-jalur yang lain, karena jalur SBMPTN itu bukan satu-satunya jalur yang bisa kalian ikutin untuk masuk ke perguruan tinggi. Ada banyak banget jalur seperti misalnya SBM, ada misalnya Mandiri, International Program, bahkan kalian juga bisa ikut ke program-program yang disediakan oleh universitas di luar negeri. Jadi jangan pernah khawatir, jalan itu pasti masih banyak. Selama kalian masih mau berdiri dan bangkit dan moving on dari kegagalan kalian yang lalu, kalian pasti bisa melewati banyak hal. Nah, untuk yang keempat adalah tetap bersyukur. Jadi meskipun kalian gagal, meskipun kalian jatuh, kalian harus tetap bersyukur. Karena mungkin Tuhan yang di atas akan memberikan sesuatu yang jauh lebih baik. Karena planning yang kita planning dari awal itu mungkin itu nggak pernah sebagus planning yang telah Tuhan atur untuk kita. Jadi jangan lupa untuk terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperkuat tahajudnya, dan jangan lupa buat terus mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak-banyak yang zikir. Nah,
Itu sedikit tips dari aku. Dan oh iya, dan jika kalian udah melewati proses-proses hal ini, jadi setelah kalian bisa bangkit dari kegagalan kalian, insya Allah kedepannya akan jauh lebih mudah untuk kita menerima suatu kegagalan. Jadi ini juga pelatihan sih untuk kita agar kita bisa tetap bersabar dalam menghadapi ujian yang diberikan kepada kita. Tetap tawakal, jangan lupa untuk terus berjuang karena jalan itu banyak guys. Jangan pernah lupa bahwa mungkin rezeki kalian itu nggak di tempat itu, gitu ya guys. Jadi tetap semangat buat teman-teman yang besoknya akan ujian SBMPTN 2021. Aku harap kalian bisa lulus dengan nilai terbaik dan bisa masuk ke universitas idaman kalian masing-masing, karena kalian benar-benar penting banget, benar-benar berharga. Jangan lupa untuk terus menghargai diri kalian sendiri, jangan lupa untuk menyayangi diri kalian sendiri karena itu penting banget gitu kan. Jadi apapun hasilnya besok, aku harap kalian tetap bisa menerima dengan lapang dada. Oke guys, jadi sekian untuk podcast hari ini. Jangan lupa buat like, subscribe, sama jangan lupa buat komen di bawah ini ya guys ya. Dadah!